Iran dibumi hanguskan seperti mereka membumi hanguskan Irak dulu. Yang kedua, dibunuh oleh serangan Amerika dan Israel. Sampai juga istrinya dan banyak keluarganya itu meninggal dunia. Imam Khomeini mengatakan bahwa republik ini penguasanya adalah rakyat. Imam Khomeini mengatakan, kalau kami pulang ke Iran, kami akan mendirikan sebuah republik. Itu bukan lagi bentuk kerajaan, di mana l'état c'est moi, gitu kan, the man behind the gun. Tapi Iran dengan diblokir, dia menjadi lebih pinter. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Beliau adalah saksi sejarah ya ketika revolusi Islam tahun 1909 di Iran, dan beliau juga pernah berinteraksi langsung dengan Imam Khomeini. Beliau mengikutinya dari Paris sampai ke Teheran pada saat itu. Dan beliau ini adalah wartawan senior, peneliti dan juga penulis buku Revolusi Iran, dari tumbangnya Shah Iran hingga perang melawan Amerika Serikat. Ini karya beliau, Pak Nasir Tamara, pakar Timur Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Nasir? Alhamdulillah. Luar biasa bukunya Pak Nasir. Terima kasih banyak, Terima kasih Pak. Ya. Sudah diberikan kepada kita, dan buku ini luar biasa netizennya kalau ingin memahami Iran secara utuh. Pak Nasir, ini menarik ya kalau kita lihat Iran ini sebuah negara yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya belum menemukan sebuah negara seperti Iran. Kenapa saya bilang saya belum menemukan? Karena saya lihat begini, perjalanannya cukup unik. Ketika diembargo lebih dari 40 tahun, dia bukan sekedar survive, tapi dia bisa tumbuh. Jadi secara akal sehat, mungkin kita tidak akan menemukan negara yang diembargo habis-habisan lebih dari 40 tahun itu bisa tumbuh. Kalaupun ada, mungkin dia cuma survive, tapi dia nggak tumbuh. Tapi Iran ini survive dan dia tumbuh. Oleh karena itu saya bertanya-tanya, apa sih kekuatan Iran ini? Apa yang dimiliki Iran dan tidak dimiliki negara lain? Ini menjadi penting Pak Nasir. Kenapa menjadi penting? Jangan-jangan kita itu bisa berkaca kepada Iran tentang sebuah negara yang bisa mandiri, ya, tidak tergantung dengan negara-negara lain. Bisa nggak Pak Nasir sebagai orang yang pernah berinteraksi langsung dengan Imam Khomeini dan menjadi saksi sejarah tentang revolusi Islam tahun 1979, menceritakan tentang sesuatu yang mungkin bisa kita jadikan rujukan buat membangun karakter bangsa kita. Apa yang terjadi di Iran ini Pak Nasir, sehingga dia betul-betul punya pride, punya dignity yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain? Baik, Pak Abraham. Yang pertama itu kepemimpinannya. Leadership. Ya, karena Bapak menyebutkan Imam Khomeini kan. Ya. Beliau itu pemimpin besar dari revolusi Iran yang sudah berusia 47 tahun tahun ini kan. Okay. Kalau kita hitung sejak tahun 79. Tapi kalau kita hitung sebetulnya tahun 53 ketika tokoh demokratis Iran namanya Dr. Mossadegh yang menjadi Perdana Menteri, kemudian dengan sebuah program menasionalisir semua minyak Iran, sehingga minyak-minyak Iran yang sangat banyak itu milik rakyat Iran. Dari keadaan sebelumnya di mana perusahaan Amerika menguasainya 80% dan hanya 20% untuk orang Iran. Karena itulah CIA dan MI6 itu dari Inggris joint operation menjatuhkan Mossadegh. Lalu menggantikan Mossadegh dengan Shah Iran. Dan itu berlangsung, Pak. Tapi 53 berlangsung, kemudian 79 akhirnya jatuh. Akhirnya kedaulatan rakyat itu kembali lagi. Jadi kepemimpinan yang berani gitu ya. Dia mempunyai pengertian, pemahaman terhadap sejarah. Itu selalu dibilang juga oleh Imam Khomeini bahwa peranannya Mossadegh itu sangat penting juga masa lalu mereka. Jadi yang kedua, pemimpinan itu mempunyai sebuah wawasan yang sangat jauh ke depan.
tahun 2019 itu Ayatollah Ali Khamenei membuat sebuah tulisan tentang revolusi Iran 40 tahun kemudian. Ali Khamenei yang tulis. Ali Khamenei dalam bukunya itu kan. Luar biasa kan itu kan. Jadi visioner dia ya. Visioner sekali. 40 tahun pertama di bawah Imam Khomeini, kemudian 40 tahun kemudian di bawah itu. Jadi visioner. Salah satu ciri-ciri visionernya itu adalah bahwa satu, pentingnya peranan agama. Dalam hal ini di Iran yang sekarang itu mayoritasnya kan Islam. Syiah ya? Syiah. Dan itu mereka mengikuti toladan dan ajaran dari pendiri, yaitu Imam Hussein, putra dari singa Islam, Sayyidina Ali, dengan saudaranya kan Hasan gitu kan. Dari situ kan keberaniannya Sayyidina Hussein itu kan luar biasa kan, sampai beliau meninggal dunia kan diserang oleh pasukan Muawiyah. Kemudian dalam penderitaan beliau tidak pernah menyerah sampai meninggal kan. Itu jadi beliau menjadi martir, syahid. Dan karena itu menginspirasi para pemimpin supaya tidak takut mati. Dunia ini hanya fana. Yang kekal itu ketika kita bergabung, bertemu dengan pencipta, Sahalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menginspirasi rakyat Iran ya, yang sangat membentuk kuat karakter rakyat Iran. Iran kuat sekali. Dan yang berikutnya adalah hukum. Jadi saya ingat Imam Khomeini itu 1 tahun berada di pengasingan di Paris. Waktu di Paris itu dia kan, saya berkenalan dengan beliau ya. Waktu itu Pak Nasir mahasiswa S3, mahasiswa S3 ya, di Sorbonne. Sorbonne, Paris ya. Ya, di antara alumninya itu ada Presiden Bani Sadr, tempat saya belajar tuh. Ada juga Ali Syariati yang terkenal di tanah air ya gitu. Kita sering baca bukunya itu Ali Syariati. Jadi dua pemikirnya itu Ali Syariati dan Bani Sadr itu pada awal revolusi Iran itu sangat penting gitu. Hukum itu penting. Yang nomor 2 ya sesudah agama awalnya. Karena itu Ayatollah Khomeini dalam beberapa wawancara dan dia mengatakan bahwa dia memimpin suatu oposisi terhadap Shah Iran yang menjadi Raja Iran. Dan di mana dia mengangkat seorang Perdana Menteri dari suku Bakhtiar namanya Shapur Bakhtiar gitu kan, menjadi Perdana Menteri. Lalu caranya bagaimana? Caranya dengan membentuk sebuah dunia baru di Iran. Dunia politik yang baru berdasarkan konstitusi, berdasarkan demokrasi. Jadi Imam Khomeini mengatakan, kalau kami pulang ke Iran, kami akan mendirikan republik, sebuah republik. Itu bukan lagi bentuk kerajaan, di mana l'État c'est moi gitu kan, negara itu saya kan, kayak Louis XIV kan gitu kan. Jadi waktu Pahlavi itu monarki ya? Monarki. Dan kedua ada cirinya, Islam. Republik Islam Iran. Kata Iran tetap ada di situ. Jadi unik ya? Jadi unik. Republik Islam Iran. Jadi gimana? Begini, karena kan orang Iran itu kan bukan hanya mereka jago filsafat, setanding dengan orang-orang Yunani kan. Buat mereka karya Plato, Republik gitu ya. Kan dikarang Socrates, segala macam itu sudah mereka tahu. Kalau kita bicara dengan mereka, mereka hafal itu semua. Dan mereka udah tahu konsep republik itu. Tapi republiknya orang-orang Yunani itu kan sebuah republik yang elit gitu kan. Elitis gitu. Di mana hanya orang-orang yang pinter, punya uang, yang berhak menjadi pemerintah. Sedangkan rakyat jelata kan tidak, kan gak kena. Kalau Imam Khomeini mengatakan bahwa republik ini penguasanya adalah rakyat. Gitu kan. Nah, jadi itu menjadi penting sekali. Dia mengambil contoh. Jadi sebuah tatanan baru ya? Tatanan baru. Pertanyaan, kenapa Imam Khomeini memilih Perancis kan? Kenapa dia tidak mencari suaka di negara lain? Di Arab kan, di Mesir misalnya kan? Atau di mana kan? Tapi kenapa dia nggak ke Amerika kan? Betul. Karena justru begini,
dia memahami pikiran-pikiran orang Perancis yang mengagumi orang Iran. Oke. Jadi sejarahnya orang Perancis ini memagumi orang Iran ya? Iya, siapa pendiri Republik Modern? Montesquieu kan? Montesquieu. Trias politica. Tria Politica. Oke. Eksekutif, legislatif, yudikatif. 3 itu. Ya. Dan kalau kita mau menjalankan sebuah negara, harus ada check and balance kan? Oke. Ide check and balance sudah di 3 itu kan, prinsipnya. Nah, jadi dulu itu dia seorang pangeran kan sebetulnya kan, apa namanya, Montesquieu kan? Iya. Seorang bangsawan ya. Iya. Tapi ide-ide ini sudah revolusioner. Dia tahun 1721 Iya. membuat sebuah buku, sebuah novel lah gitu ya, namanya Surat-Surat Persia. Dalam bahasa Perancisnya itu La Lettre Persane. Itulah yang membuat Imam Khomeini mau suaka di Paris, bukan di negara Arab. Iya, itu dia kelihatannya. Jadi Itu dasarnya ya? Ada dasar hukum, karena ini kan bukunya Montesquieu yang pertama kan L'Esprit de la Loi, semangat dari hukum kan, atau jiwa hukum kan. Bisa semangat, bisa spirit, bisa jiwa kan, L'Esprit de la Loi. Spirit of Law dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ada nilai historis dengan Prancis dia ya? Ada nilai historis dan intelektual. Oke. Juga di Prancis itu ada filsuf namanya René Descartes. René Descartes. Yang mengatakan saya berpikir saya ada kan Betul. gitu. Je pense donc je suis dalam bahasa Prancisnya kan. Dan René Descartes itu selain dia mengutamakan pentingnya akal berpikir, tapi juga seorang spiritual. Seorang dikenal kan meditasionnya dia, karya-karya filsafatnya itu kan tentang masalah-masalah spiritual, agama Katolik kayak gitu kan. Jadi dia bisa menggabungkan antara akal dan iman gitu kan. Kalau istilahnya orang Makassar seperti kamu Pak Habibie, di sebelah kanan kau tuh iman dan takwa, sebelah kiri kau tuh iptek katanya kan, kira-kira kan. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu kan, dia bisa mengamalkan kayak gitu. Dan ada 2 referensinya dia. Yang pertama, referensi dia itu adalah Montesquieu, yang kedua filsuf Descartes. Descartes itu mengembangkan bahasa Perancis. Karena tulisannya dia kalau kita baca itu seperti sekarang bahasa Perancis nggak berubah. Sama buat orang Iran, bahasa itu penting banget. Jadi inilah yang menginspirasi Imam Khomeini sehingga membentuk, mencanangkan Republik Islam Iran. Iya, dan juga secara strategis dia juga melihat bahwa Perancis itu sebuah negara pemilik nuklir. Oke. Mempunyai hak veto anggota Dewan Keamanan PBB. Oke. Jadi itu pemikiran strategisnya yang nomor 3 itu pemikiran strategis ya, yang kita bisa pahamin. Luar biasa. Kenapa? Karena saya kan mengenal itu Ayatollah Khamenei dan timnya kan, kelompok orang-orang yang mendukung beliau selama di pengasingan di Paris setahun, dan kemudian 2 tahun pertama selama revolusi di Iran kan, yang kalau kita bicara merupakan genesis dari revolusi ini di sini. Oke. Mau diapakan Republik ini? Kenyataannya di Iran selama 40 tahun sejak Republik Islam Iran didirikan, ada 2 pemimpin tertinggi yang disebut rahbar kan gitu. Supreme leader lah. Leader. Yang pertama itu Imam Khomeini, yang kedua adalah Osma Ayatollah Ali Khamenei. Yang pertama Imam Khomeini meninggal karena sudah saatnya usia gitu. Yang kedua dibunuh oleh serangan Amerika dan Israel. Sampai juga istrinya dan banyak keluarganya itu meninggal dunia di kantornya. Ya kan? Ya. Lalu Imam Khomeini mengatakan, kalau saya pulang, katanya, kami pulang berhasil membentuk Republik ini, maka ada beberapa program kami. Program ini bisa disebut sama orang-orang yang populis itu sebagai program pro rakyat lah gitu kan. Tapi beliau itu bukan populis, tapi dilaksanakan. Pertama, bikin referendum dulu. Tanya dulu rakyat. Dalam referendum itu, apakah Anda setuju kalau bentuk negara kita ini
berubah dari kerajaan menjadi sebuah republik Islam Iran. Berarti Imam Khomeini ini sangat demokratis ya, karena dia lakukan referendum dulu sebelum Referendum itu yang propaganda itu nggak pernah menceritakan. Dan karena suasananya orang mendukung dia revolusi itu, makanya hampir 100% itu mendukung untuk republik Islam. Islam. 98% mungkin ya. Itu dia. Lalu kedua, langsung pilih presiden. Maka dipilihlah Dr. Bani Sadr sebagai presiden yang pertama. Ya. Lalu dia pilih majelis, istilahnya parlemen kan? Ya. Dewan Perwakilan Rakyat di sana. Dan kemudian dia perkuat lembaga yudikatif juga. Jadi undang-undang hukum itu di Iran itu ditegakkan dengan ketat gitu. Konsisten ya? Konsisten. Karena dari awal didirikan dengan referendum itu kan hukum kan, undang-undang kan. Paling kuat itu kehendak rakyat kan referendum. Yang dinyatakan dalam referendum itu sangat kuat kan. Kemudian undang-undang dasar dibuat kan. Jadi lihat sekuensinya gitu. Oke. Dan dalam hal itu juga Imam Khomeini mengandalkan kepada kepercayaan bahwa pada dasarnya orang itu baik dan dia tidak mengandalkan dengan membangun kelompok revolusioner yang dibangun secara militer seperti pada revolusi Rusia atau Tiongkok. Pada revolusi Tiongkok kan itu yang mendukung Mao Zedong itu adalah para tentara rakyat yang ikut long march. Betul. Ya kan? Ya. Itu ceritanya kita tahu. Rusia juga kan, mereka kan kaum Bolshevik gitu kan. Ya, Bolshevik. Sudah ada di Rusia kan gitu kan. Tapi revolusi Iran ini yang juga jarang dilihat oleh orang, aspek bahwa itu Ayatollah Khomeini dan para pengikutnya tidak mempunyai kekuatan bersenjata, milisia atau apapun juga pasukan yang di belakang mereka. Jadi beliau itu menyampaikan pesannya bahwa sudah saatnya Shah Iran mundur karena Shah Iran itu seperti Raja Louis XIV gitu. Dan korup. Negara itu saya, sewenang-wenang. Dia berkuasa menggunakan kekuatan dinas rahasia yang namanya Safak. Yang termasuk bertanggung jawab atas meninggalnya Ali Shariati kan. Di Inggris kan, di pengasingan gitu. Dan banyak lagi. Menyiksa begitu banyak intelektual. Sehingga penjara-penjara di Iran penuh dengan tahanan politik. Terutama para mahasiswa buruh yang menentang Shah Iran waktu itu. Dan orang itu tentunya mendengar seruan Imam Khomeini supaya ada perubahan gitu. Yang disampaikan melalui khutbah beliau, banyak yang direkam di Paris, kemudian di dalam kaset-kaset, lalu dikirim kaset-kaset itu ke Iran. Sebarkan di masjid, di pasar-pasar rakyat gitu. Kemudian digandakan ya gitu. Begitu dia pulang suatu malam minggu pertama Februari 79 kan, saya diajakkan, jadi saya duduk di hanya beberapa bangku di belakangnya Imam Khomeini gitu. Perjalanan hampir 7 jam. Dari Paris. Dari Paris. Kami berangkat. Jadi Pak Nazir satu pesawat ya? Satu pesawat. Yang Imam Khomeini. Iya, dan pada waktu itu berangkat hanya tanpa visa. Karena kantor kedutaan besar Iran di Paris tutup. Tidak menyediakan banyak demo di sana oleh oposisi di depan kedutaan kan gitu kan. Jadi ditutup. Jadi dia mengajak siapa yang para wartawan atau siapapun juga yang mau menulis untuk ikut beliau. Ada 2 pesawat terbang disediakan dan pesawat terbang itu hasil dari patungan para pendukung Ayatollah Khomeini, miliknya Air France gitu. Jadi saya waktu itu juga meminta, karena waktu itu saya juga menulis untuk surat kabar Sinar Harapan Indonesia di Jakarta ya, supaya memberi sumbangan juga senilai harga tiket kalau seandainya berangkat dari Paris ke Teheran. Jadi ikut surat kabar saya waktu itu membayar gitu. Menyumbang ya? Menyumbang ke perjalanan, tapi nggak ada tiket pulang. Sampai perjalanan Imam itu tenang aja, kelihatan kan beliau tenang, berdoa, nggak tidur. Pada saat itu Imam Khomeini umur berapa tuh Pak Nazir? Sudah 75 lebih lah. Oh, sudah sepuh juga ya? Iya, karena beliau melawan
umatnya itu sudah sepuh. Jadi jangan dianggap bahwa usia itu menjadi halangan, karena itu contoh Imam Khomeini. Di pengasingan di Paris dia berapa tahun tuh? Setahunan. Tahunan ya? 1 tahunan, nggak puluhan tahun. 1 tahunan. Oke. Iya. Jadi ya beliau tinggal di sebuah kota kecil, kebetulan dusun lah gitu ya. Namanya Noble Chateau gitu ya. Yang sekarang sangat terkenal karena di situ menjadi pusat kegiatannya Imam Khomeini. Kegiatan untuk melawan Iran, strateginya itu disusun oleh para cendekiawan. Memang cendekiawan itu ikut. Yang datang dari Jerman, datang dari Inggris, datang dari Amerika, datang dari Timur Tengah, yang bergabung dan kemudian secara informal mengangkat Imam Khomeini sebagai leader. Jadi Imam Khomeini itu lahir dari sebuah proses natural ya gitu. Pengakuan terhadap keimaman beliau, pengakuan beliau sebagai pemimpin yang berani mati, berani menantang Shah Iran gitu kan, tanpa punya senjata tapi dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Shah Iran itu sebagai tiran itu anti-Islam gitu, anti-agama, anti ajaran-ajaran agama yang apapun yang ada di Iran dan harus dilawan. Jadi apa yang dilakukan dalam program ketika dia datang itu pertama perhatian terhadap orang-orang miskin. Itu program pertama. Program pertama. Makanan harus cukup, sembako mesti cukup. Pendidikan itu gratis. Kemudian minyak, gas itu harus dinikmati semua orang. Dinikmati semua orang. Itu dulu. Pendidikan diutamakan. Gratis dari taman kanak-kanak sampai universitas. Jadi dia fokus pada pendidikan ya? Pendidikan. Ingin meningkatkan karena leader itu kan lahir dari pendidikan, karena beliau guru kan. Oh, Imam Khomeini guru kan ya? Dari KOM. Kan banyak orang-orang dari Indonesia juga belajar di KOM kan, termasuk dari Makassar kan. Termasuk dari Unhas banyak. Unhas banyak gitu kan, memang beliau profesor kan di situ kan. Beliau mengajar. Muridnya beliau yang menjadi rahbar berikutnya, Ayatollah Ali Khamenei itu mahasiswanya Imam Khomeini. Pada saat itu ya? Iya, ikut dari beliau ke KOM dan ikut juga di pengasingan. Jadi sudah digembleng lah gitu. Ada banyak muridnya, tapi yang menonjol adalah Ayatollah Ali Khamenei. Jadi Ali Khamenei ini juga ikut sama Imam Khomeini dulu di Paris? Di Paris. Sehingga beliau 2 kali menjadi presiden. Dan sebelum menjadi presiden itu menjadi pemimpin dari Korps Garda Revolusi Iran. Sebuah korps Garda Revolusi Iran. Jadi waktu beliau sampai di Paris, turun dari kapal terbang itu di tangga, ternyata ada beberapa orang jenderal yang datang. Seragam lengkap gitu. Di Iran ya? Di Iran. Nah, baru kita lihat bahwa ternyata seruan beliau itu didengar oleh orang-orang yang merasa bahwa terjadi ketidakadilan dan harus berani melawan ketidakadilan itu. Dan tidak mau lagi hidup di bawah sebuah tirani ke negara raja gitu kan. 10 hari sesudah itu, orang-orang yang bersenjata, artinya yang dari angkatan perangnya Iran militernya itu, menyerahkan senjata-senjata itu kepada Pasdaran. Pasdaran itu dibentuk untuk menampung semua dan dibuat sebagai sebuah korps ya, yang memang untuk melindungi supaya revolusi itu jangan musnah. Jangan berbalik arah ya? Jangan berbalik arah juga kan. Tetap pada tujuan kenapa revolusi itu didirikan gitu. Penuh dengan romantisme, penuh dengan idealisme. Bayangkan dengan revolusi kita juga kan. Revolusi Indonesia kan juga begitu. Orang seperti Bung Karno, Hatta, Sarir, Tan Malaka, semua kan bergabung. Cuma kita tidak membentuk dewan seperti di Iran itu kan ada Garda Revolusi yang mengawal itu ya? Iya, tidak. Justru terjadi adalah peranan dari banyak sekali laskar yang kebanyakan dari orang muslim itu kan dikurangin kan. Kemudian yang diambil itu adalah banyak yang lulusan bukan sekolah kan kayak gitu kan. Itu salah satu dari sejarah kita yang dikritik oleh Tan Malaka dan dikritik oleh Panglima Besar Sudirman juga. Panglima Besar Sudirman itu dekat dengan Tan Malaka dan Persatuan Perjuangan waktu itu kan. Dan mereka mau supaya perjuangan itu diteruskan, demokrasi jalan, diplomasi jalan, tapi juga perjuangan bersenjata jalankan. Di Iran itu jadi di bawah Imam Khomeini itu lalu dibentuk gitu Pasdaran istilahnya ya. Dan itu
salah seorang pemimpinnya adalah Ayatollah Ali Khamenei. Dan juga putra dari beliau yang sekarang menjadi penerusnya, Mustafa. juga mantan. Jadi mereka misalnya pemimpin itu lewat jalan belajar dulu memimpin. Jadi para ulama di sana atau para mullah di situ itu memang menguasai selain ilmu agama, selain mengikuti ilmu-ilmu filsafat, memahami, kan mereka selalu bertanya kan, filsafat itu bertanya kan, mencari kebenaran. Dan inti dari pengajaran di sana kan juga itu kan, agama filsafat. Tapi juga ilmu-ilmu yang diperlukan, ilmu militer. Misalnya kita kembali ke perang ini kan, perang ini kan 40 hari ya. Betul. Ya kan, sekarang udah hari ke-60. Sudah 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Jadi 6 bulan sesudah revolusi Iran itu terjadi sebuah tragedi di Iran. Tragedinya bukan karena ulah orang Iran, bukan. Karena Irak menyerang Iran. Tetangganya ya? Tetangganya, Irak waktu itu didukung oleh persenjataan buatan Rusia, Uni Soviet namanya dulu, dan juga Amerika Serikat. Jadi 2 superpower waktu itu bergabung untuk suatu kepentingan menyerang Iran supaya Republik Islam Iran jatuh. Supaya mereka bisa melakukan regime changing, penggantian pemerintahan. Oke. Supaya tidak ada lagi pemerintahan Ayatollah Khomeini. Tidak ada lagi rejim Ditaruhlah seperti dulu Iran baru gitu, kira-kira gitu kan gitu. Dia ingin membentuk pemerintahan boneka lagi seperti 53 Mossadegh kayak gitu kan. Tetapi itu kekuatannya selama 8 tahun mereka berperang melawan Irak. Iya. Iran tidak kalah. Meskipun Irak itu seorang diri. Jadi bayangkan aja, pertama dia harus membangun negaranya kan, memberi makan kepada banyak orang, memberi kesehatan, mendidik, kemudian tapi juga pada saat sama dia harus melawan musuh yang kekuatannya tempurnya itu jauh di atas Iran waktu itu. Irak sangat kuat di bawah Saddam Hussein. Dan mereka berhasil. 8 tahun kemudian sudah perang itu kan terjadi perdamaian kan. Kalau kita lihat itu menunjukkan contoh bahwa perang yang sangat lama itu pun mereka sanggup lakukan tanpa kekalahan dari Iran. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan apa rahasianya itu. Jadi ada contohnya kekuatan. Dan sekarang 47 tahun kemudian diperangi 40 hari yang tahun ini, tahun lalu diperangi oleh Israel dan Amerika selama 12 hari. Jadi kita hitung sudah berapa itu? 40 tambah 52 hari perang. Penyerbuan besar-besaran. Iran tidak takluk. Seluruh pimpinan tertinggi, jajaran pimpinan tertinggi dari rahbar tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei, Panglima Angkatan Perangnya, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, semua itu kan meninggal pada serangan pertama dari itu. Jadi lapis pertama itu hilang. Tetapi ini jalan terus. Pemerintahan tetap jalan. Tetap jalan. Sistem tetap jalan. Karena sudah 4 lapis itu ditentukan siapa yang akan menggantikan itu. Jadi sistemnya itu sudah mempersiapkan sampai lapis keempat. Sistem lapis keempat dari. Jadi lapis ke-1 hilang, lapis kedua jalan sekarang. Nanti kalau ada apa-apa lapis ketiga, lapis keempat. Dan sistem mereka itu memang terdesentralisasi. Makanya ada sebuah mereka memperkenalkan sebuah teori perang yang namanya mosaik itu. Mosaik defense, di mana wilayah-wilayah punya otonomi untuk melakukan penyerbuan, untuk membangun angkatan perangnya. Jadi salah satu contoh juga. Karena pada waktu Amerika mulai penyerang itu kan, Iran berhasil menghancurkan pertahanan Amerika di Kuwait kan. Ya. Yang digunakan apa? Pesawatnya sudah 40 tahun, F-5. Yang di negara asalnya sudah di-grounded ya? Iya, udah di-grounded. Apa artinya? Mereka itu kan perang elektronik, perang yang canggih gitu. Mereka bisa mengganti sistem elektroniknya dengan yang modern. Mereka terbang rendah, tapi
Seluruh fasilitas angkatan perang Amerika di Kuwait yang paling sophisticated dari semua negara Teluk itu hancur. Dan tidak tertangkap oleh radar. Tidak tertangkap oleh radar gitu, yang begitu canggih, yang harganya miliar dolar itu. Berarti F5 ini dia sudah apa ya? Dia sudah inovasi luar biasa ya. Itu kan pertanyaan Anda tadi kan, bagaimana dia bisa membangun? Artinya apa? Dia sudah berperang melawan Irak, banyak pesawat Irak, apakah itu dari Ilyushin atau kan TU atau macam-macam itu, atau pesawat-pesawat yang lain itu dari buatan Amerika, tanknya itu dirampas sama perang kan. Mereka pelajari, mereka sempurnakan. Luar biasa. Dan mereka itu terkenal sebagai bangsa yang tahu nano. Mereka mengembangkan teknologi nano. Apa-apa diperkecil sehingga dia punya drone, dia punya misil kecil, tapi daya hancurnya lebih besar daripada misil-misil yang besar kayak gitu. Drone-drone yang besar. Drone Shahidnya kan kecil, harganya murah gitu kan. Tapi bisa menghancur lebih. Daya penghancurnya itu luar biasa. Berarti orang Iran, orang Persia ini punya IQ tinggi ya? Termasuk 3 besar IQ-nya di dunia. Lebih lah daripada IQ-nya orang Amerika. Kata statistik loh itu. Iya. Statistik dari orang Amerika lah gitu yang bikin. Jadi memang dia punya peradaban jauh lebih hebat 3000 ya? tahun sebagai negara. Dia menciptakan sistem kenegaraan kan. Ketika sistem kenegaraannya itu udah nggak relevan lagi dan berbahaya buat masyarakat modern, dia bikin ganti menjadi republik ya kan. Awalnya kan terus meneruskan itu kerajaan kan. Jadi dia menciptakan sistem pemerintahan dan kemudian dia memperbarui sistem pemerintahan itu dengan inovasi gitu. Dengan mengkombinasikan tentang kearifan lokal mereka. Kearifan lokal. Jadi dia tidak mentransformasi bulat-bulat tentang demokrasi ala barat ya? Tidak gitu. Hebat. Dengan tiba-tiba mengotonomi daerahkan semuanya sehingga semua kekuasaan ada di kabupaten, akhirnya ditarik lagi karena ternyata banyak sekali korupsi ya begitu gitu ya. Itu kan juga kan. Jadi dia hebat ya. Dia menciptakan sebuah format baru ya. Itulah yang disebut Republik Islam Iran. Itu dia. Dan dasar dari semua itu pendidikan, sekolah. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Kenapa yang disasar oleh Amerika dan Israel itu sekolah? Sama universitasnya. Universitas. Dihancurin kan? Dibom. Dibom segala macam itu karena mereka tahu intinya itu orangnya. Di dalam orang Iran itu terdapat otak-otak yang jenius. Apapun bisa diperbaiki, apapun bisa diciptakan. Apa yang rusak itu bisa diganti dengan lebih bagus gitu kan. Misalnya, ini kan banyak sekali mereka mendapat pesawat-pesawat dan rudal dan drone yang ditinggalkan Amerika Serikat atau ditembak habis itu kan. Mereka reverse engineering gitu kan. Jadi mereka bikin lagi ditiru akan jadi senjatanya Iran nanti yang bisa menyasar Amerika Serikat dan Israel. Jadi lebih canggih lagi. Senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan. Itu kan mereka mempunyai sekolah-sekolah yang mendidik orang untuk kepentingan-kepentingan militer. Tahu. Jadi peralatan-peralatan yang hancur, peralatan-peralatan itu dia bisa rekondisi kembali. Rekondisi, bukan daur ulang, tapi rekondisi. Itulah Iran ya. Itulah Iran, bangsa yang sanggup. Meskipun mereka diblokir, Hormuz diblokir. Tapi Iran dengan diblokir dia menjadi lebih pinter. Pengiriman jalan darat kan lebih cepat dari jalan laut. Dia bikin jalur ke Pakistan untuk mengirim minyak-minyaknya dia sampai Pakistan, sampai ke situ, lalu dikirim melalui pelabuhan Pakistan. Dan nggak ada yang tahu lagi itu minyak Iran atau apa kan. Jadi kan nggak gitu kan. Jadi memang dia punya otak luar biasa ya Pak Nasir ya. Yang kedua, Cina kan membangun jaringan kereta api. Silk Road gitu kan. Nah sekarang Iran itu menyambung kereta api dia dengan kereta api Silk Road-nya Amerika ke Cina. Jadi minyak-minyak dia dikirim melalui darat. Lokomotif yang kuno. Tapi gerbong-gerbong yang kuno gitu buat ngangkat barang. Kemudian drum-drum yang kuno yang ditinggalin, stasiun yang dulunya mati, kemudian dihidupkan lagi, dikirim lagi ke Tiongkok. Jadi suplai minyak ke Tiongkok itu aman. Tetap lancar. Tetap lancar. Jadi uang tetap masuk. Karena ini orang bangsa pedagang yang luar biasa orang Iran ini.
Keahliannya berdagang itu sudah dari zaman dulu lah. Dan dia punya ilmu pengetahuan yang tinggi ya. Di dalam tanah air kita, Oke. banyak kata-kata yang kita anggap, kita kira itu bahasa Arab. Ternyata itu bahasa Iran, nakhoda. Bahasa Persia ya. Bahasa Persia. Iya. Nakoda. Semua sabandar. Sabandar ya. Semua perdagangan yang sekarang itu bahasa Arab itu. Orang tadinya Bahasa pikir Persia yang diambil oleh bahasa Arab, kemudian menjadi bahasa Arab, kemudian masuk ke tanah air. padahal awalnya itu bahasa Persia ya. Dan mereka sudah lama sekali berdagang dengan Nusantara. Jadi ini negara yang punya peradaban yang sudah sangat tua ya, dan punya ilmu pengetahuan yang maju sehingga dia bisa tumbuh kira-kira begitu ya. Tumbuh dan bisa dianggap membahayakan karena kok ada negara orang pinter gitu yang tidak mau tunduk kepada superpower kan. Dia tidak mau tunduk kepada Amerika, dia tidak mau tunduk kepada Cina, dia nggak mau tunduk kepada Rusia sebagai superpower kan. Dia mau sejajar ya. Dia mau independen lah, jangan diganggu saya sebagai negara. Dalam hal itu samalah dengan kita baca preambul Undang-Undang Dasar kita kan. Sama kalau kita lihat pada sesungguhnya kan begitu kan kata-kata ini kan ya. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Makanya kita anti imperialisme ya. Anti imperialismenya kita lihat di situ. Itulah Iran ya, anti imperialisme. Iya, Ayatollah Khomeini, Ayatollah Ali Khamenei tahu betul peranan Bandung, tahu betul peranan Bung Karno melawan non-blok, melawan kekuatan imperialis. Dan tahu juga bahwa mereka yang berani ngelawan kekuatan imperialis dan neokolonialisme itu akan dikudeta. Siapa yang tidak dikudeta kan? Kan ada peranan CIA terhadap jatuhnya Bung Karno kan? Jangan-jangan jatuhnya Soeharto juga begitu. Wallahualam. Iya, wallahualam. Begitu dianggap sudah tidak mau mengikuti lagi. Apa kata Amerika? Apa kata Bank Dunia? Bank Dunia? Bank Dunia itu kan pemilik saham terbesar Amerika Serikat. IMF ya. IMF segala macam, Iya. itu jalurnya kan. Demokrasi ala mereka gitu kan. Ya. Dan terutama yang diincar kan apa? Sumber daya alam, selalu minyak, energi, dan juga mineral-mineral. Sekarang bauksit. Ya. Akan diincar ini nanti. Sesudah Freeport habis tembaganya, habis emasnya, segala macam. Bedanya kita dengan Iran, Iran itu bisa mandiri ya, bisa menarik garis batas ya antara hegemoni sebuah negara yang ingin mengambil sumber-sumber energinya ya. Kalau kita kan biasa agak terlena ya, Pak Nasir ya. Kita tidak memahami bahwa ada sebuah skenario besar, skenario global yang ingin mengambil alih kekuatan-kekuatan energi kita dengan berbagai macam cara. Betul. Itu yang kadang kita tidak sadar. Kalau Iran dia sadar tentang itu ya, sehingga dia memproteksi tentang energinya itu ya. Dia sudah kejadian 53 kan, diambil alih itu dulu kan sama Mossadegh kan, kemudian dia gulingkan dan dia berhasil kan. Dia pikir kali ini pun dia akan berhasil seperti tahun 53. Ketika menjatuhkan Mossadegh. Iya, maka itu serangannya itu tanggal 28 Februari 2026 itu dahsyat. Serangan Amerika yang terbesar dalam sejarah sesudah Perang Dunia Kedua. Itu yang rencananya itu Iran dibumi hanguskan seperti mereka membumi hanguskan Irak dulu. Itu rencana mereka. Tapi gagal. Gagal karena Iran terlalu besar dibanding Irak ya. Iya. Iran kan geografisnya banyak kan. Kemudian gunung-gunungnya itu kan bukan yang batunya lembek kayak gitu, bukan. Batunya granit. Granit. Jadi pembom apapun juga 300 meter ke bawah nggak bisa lah masuk tembus granit kan. Karena itu di bawah dibikin lorong-lorong di mana mereka bekerja. Bukan lorong-lorong ya semacam jalan-jalan besar, semacam kota di dalam apa yang kita nggak tahu, banyak orang nggak tahu kan. Di sanalah disimpan rudalnya, kapal terbang mereka, drone, persenjataan super modern, membangun kembali angkatan laut mereka. Dan juga ini, apa inovasi mereka dapat juga? Inovasi misalnya drone yang kecil-kecil gitu, tapi yang dilancarkan sekaligus diluncurkan 500 segala macam yang bisa membuat runtuh semua sistem pertahanan deteksi udara. Iron Dome sampai kewalahan ya? Iya. Kemudian small boat kecil yang bisa menghancurkan rame-rame nyamuk-nyamuk, bot itu yang bisa menghancurkan kapal induk kayak gitu kan. Amerika nggak lihat bahwa intinya dalam strategi Iran itu bukan alat perang kamu, tapi orang, the man behind the gun, dengan imajinasi dia. Jadi dalam pertarungan yang asimetrik kayak gini, dengan akal
dan keberanian mati gabungan dari dua itu dengan senjata-senjata yang dimodifikasi, Iran berhasil menyerang balik. Sehingga apa? Kapal induknya pergi, kemudian jauh-jauh, nggak berani lagi dekat di dalam Teluk Persia. Oke. Itu fakta ya? Itu fakta. Pak Natsir, ini kan begini, selama ini dunia barat itu memframing Iran itu seolah-olah negara yang otoriter, yang tidak demokratis. Makanya kemarin sebelum Amerika menyerang, itu kan pendahuluannya Amerika melakukan provokasi tuh terhadap rakyat Iran ya untuk turun ke jalan. Tapi itu kan demo yang direkayasa, yang di belakangnya oleh Amerika dan lain sebagainya. Tapi ada yang Juli 2025. Ya, tapi ada yang luar biasa. Orang Iran itu cepat tersadar, ya, sehingga dia balik kanan kembali ya. Beda dengan kita kan tiba-tiba kalau diprovokasi hanyut kan. Tapi ini kan kelihatannya dia tersadar. Kenapa saya katakan dia tersadar? Kan dia menjadi balik arah tuh. Balik arahnya itu dia akhirnya mendukung full pemerintahan Iran ini untuk melakukan serangan terhadap Israel. Karakter apa sih yang dimiliki oleh orang-orang Iran ini sehingga mereka itu tidak gampang dipengaruhi, tidak gampang diprovokasi, dan tidak gampang dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan luar yang ingin menggoyahkan kedaulatan mereka. Seperti yang dilakukan Amerika terhadap Iran waktu demo-demo awal itu. Kalau kita bicara sekarang ini kan algoritma segala sesuatu yang di AI. Okay. Lahirnya dari mana? Dari dunia Islam, dari dunia Persia juga, Iran juga. Oke. Jadi algoritma yang diulang-ulang kan segala macam itu kan lahirnya dari Persia. Mas kayak gitu mereka itu tahu. Jadi jawabannya mereka udah menguasai sains dan teknologi. Jadi mereka akan analisis dulu sebelum membuat sesuatu. Tertulis dulu, dianalisis. Sudah itu, oh begini, petanya dibikin. Sudah bikin petanya itu, oh begini, lalu tindakan kalau udah diambil keputusannya dijalankan. Itulah Iran ya? Iran itu. Orangnya mendetail. Dalam diplomasi juga mendetail. Jadi hukum itu mereka kuasai. Hukum itu kan detail-detail semua, kan kata-kata semua kan. Itu yang membuat mereka Trump ini puyeng dia karena setiap kali kan dalam detail itu timnya Amerika Serikat nggak bisa menjawab karena benar semua yang diajukan oleh para lawyer Iran itu. Para diplomatnya memang lebih ulung ya daripada... Lebih ulung, dan mereka kan para doktor, profesor, sedangkan yang dikirim ini menantunya Trump, KKN-nya udah ada. Para pedagang yang dikirim. Witkoff, yang pedagang kan gitu kan. Ini yang dikirim para diplomat ulung. Ini diplomat ulung yang memang kerjaannya begitu. Jadi pantas saja Amerika kewalahan dalam berdiplomasi pun ya. Jadi ada dua kekuatan yang serempak di Iran itu. Satu, diplomasinya kuat. Oke. Yang satu lagi kekuatan militernya. Dan itu menjadi padu ya? Menjadi padu. Yang mereka berdialog, mereka biasa dengan dialektik. Kalau orang bicara Hegel itu baru, mereka udah biasa. Yin and yang. Selalu ada dua unsur yang bertolak belakang yang biasa dihidukan. Jadi udahlah. Kalau kita bicara tesis, antitesis, sintesis itu udah biasa. Berbatasannya Uni Soviet kan dulu kan. Iran itu kan jadi partai komunis pun kuat di Iran dalam tradisinya dulu. Sampai dengan revolusi Iran. Di 9. Metode berpikir yang idealisme seperti Hegel atau yang revolusioner seperti Marx itu mereka pahami. Seperti juga mereka memahami semua pemikiran sebelumnya. Filsafat yang ada di dalamnya. Jadi komplit pengetahuan. Komplit ya, sains, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu menjadi satu ya. Kalau enggak mereka udah hancur dari awal, Mas. Bagaimana Mas enggak? Diblokade kan negara ada 40 tahun. Kemudian hartanya mereka jualan, tiba-tiba minyak kan. Tahu-tahu uang itu simpan di bank, uangnya nggak boleh diambil sama Iran kan gitu kan. Kemudian negara yang membeli minyak dari dia, diancam, kamu nggak boleh berdagang sama Iran kan, harus cari jalan kan, karena sistem perbankan nggak bisa dipakai. Kemudian mereka harus cari cara-cara perdagangan tradisional, bazari kan, saling kepercayaan kan gitu kan. Iya. Kepercayaan aja udah. Iya. Begitu kan dilakukan kan oleh mereka. Dan dia bisa keluar dari krisis itu ya. Iya. Dengan inflasi yang tinggi, dia kan kada di blokir segala macam.
Tapi dari dulu juga di Iran itu memang ada black market di dalam mata uang asing. Jadi sebelum Ayatollah Khomeini itu udah menang gitu ya, itu ada black market dalam ada kurs yang ditetapkan pemerintah, ada kurs yang ditetapkan oleh pasar gitu. Itulah kecerdasan mereka ya. Iya, mereka udah biasa itu. Jadi bukannya baru soal-soal kayak gini nih. Inflasi besar itu udah biasa. Jadi ini mereka lakukan semua karena mereka menganggap mereka itu selalu dalam ancaman ya. Betul. Memang berat juga buat mereka. Kalau mereka itu dibiarkan, tidak diganggu, itu Iran itu mencapai bisa lebih maju dari Jepang. Jadi seandainya dia nggak diembargo, mungkin dia sudah setara dengan Amerika. Kalau tahun 79 itu tidak terjadi revolusi, ya kan? Itu kan Iran sudah mempunyai pabrik mobil sepenuhnya, udah banyak sekali industrinya. Industri agriculture-nya semua maju. Tapi orang itu kan yang diinginin bukan hanya materialisme. Sedangkan pembangunan di bawah syairan itu yang ditafsir sama orang-orang, sebagian orang itu dianggapnya udah paling bagus lah kayak gitu. Tanpa melihat aspek-aspek penolakan dari masyarakat pembangunan ketika orang-orang miskin itu tidak mendapat kue dari pembangunan itu, ketidakadilan itu. Jadi syairan membangun memang, tetapi syairan melupakan orang-orang miskin. Jadi, sehingga yang dapat kue itu hanyalah elit dan lingkungan istana, lingkungan dari orang-orang pemerintah yang korup itu. Sekelompok aja menikmati ya. Jadi mereka udah membuktikan bahwa mereka tuh mampu. Karena 79 itu Iran tuh memang sudah sangat maju dibandingin lain. Dibandingin negara-negara teluk belum apa-apanya, masih kampung semua waktu saya ke sana itu. Dibanding dengan sangat maju lah. Nasir, ini menarik kan kalau kita berkaca. Kita harus mengambil hikmah sih sebenarnya dari apa yang terjadi di Iran ya. Mau saya begini, Iran ini negara yang menurut saya betul-betul punya national interest yang jelas. Kira-kira seperti itu ya. Sehingga dia punya dignity dan pride yang tidak dimiliki oleh negara lain. Itulah yang membentuk karakter orang-orang Iran. Ya, seperti tadi. Jadi karakter orang-orang Iran yang terbentuk itu zaman sekarang kalau saya lihat tidak ada gap yang terlalu dalam antara elit dan rakyat biasa. Betul sekali. Itu yang terjadi kan? Hampir sama rata. Sama rata. Sehingga rakyat itu merasa memiliki negaranya. Ownership of the state. Sehingga kalau ada apa-apa, dia mau mati untuk negaranya. Betul. Itu yang terjadi di Iran kan? Menurut saya Pak Nasir, apa yang harus dilakukan Indonesia supaya rakyat kita itu juga seperti begitu, mau mati untuk negara ini. Dia bisa melihat bahwa tidak ada gap antara rakyat dengan para elit. Kalau di Indonesia ini kan gapnya terlalu luas antara rakyat biasa dengan para elit. Apa yang harus dilakukan? Sebetulnya Indonesia sedang berubah. Ya, saya lihat ya. Sejak pemerintahan Pak Prabowo ini kan. Karena itu kan menunjukkan ada perhatian pemerintah. Ini seperti negara sosialis sebetulnya, Indonesia. Kemudian Indonesia punya BPJS. Tidak sempurna ya, banyak kelemahan. Kesehatan terutama. Setiap orang bisa ganti jantung gitu di Indonesia, dibayarin lagi kan. Itu BPJS tenaga kerja juga. Jadi kalau kita lihat di situ, Indonesia sudah menjalankan apa-apa yang harus dilakukan sebetulnya sebagai amanah di dalam Pancasila, keadilan rakyat bagi seluruh bangsa kan. Itu kan sudah dijalankan. Yang kurang itu mungkin musyawarah itu. Yang nomor 4 itu. Musyawarah. Ya kan? Itu yang kurang. Harus disempurnakan. Ya artinya bottom up dong. Sekarang ini yang kita menuju sebuah negara yang disebut etatisme dalam bahasa Perancis kan. Ada kan bahasa hukum kan, l'État kan. L'État di mana negara providence, negara penyelamat. Sebetulnya udah bagus sekali. Cuman persoalannya adalah sekarang ini pengelolaan. Atau kemudian juga korupsi. Korupsinya masih tinggi. Masih sangat tinggi kan. Kemudian konsentrasi
di kalangan oligarki kan gitu kan. Kalau di Iran tidak ada oligarkinya. Nggak bisa lah, negara itu negara yang mengontrol oligarki. Iya. Dia mengendalikan ya. Mengendalikan oligarki, Kalau bukan kita, oligarki. Kalau kita oligarki yang mengendalikan negara. Anggota-anggota parlemen misalnya. Oh, mengendalikan anggota parlemen. Katanya begitu, betul nggak Mas? Iya. Iya. Sepertinya begitu yang kita rasakan. Kayaknya itu kritik-kritik kita baca di media kan kayak gitu. Oke, Karena Pak Nasir. di sana majelis itu berkuasa, Mas. Parlemen tuh ngomong. Ketua yang perunding sekarang ini Iya. adalah Ketua parlemen. 3 kali ketua parlemen, Mas dia. Dan parlemen itu berfungsi sebagai representasi rakyat betul-betul ya. Representasi rakyat nggak mudah kan, ya, jadi pendidikannya juga kan S2 kan sana. Jadi orang kalau mau jadi anggota parlemen di sana minimal S2. Gitulah. Oke. Pak Nasir, apa yang kita harus ambil hikmahnya nih? Jadi kita itu melihatnya Dari Iran bahwa ini. banyak kebaikan di tanah air, itu kita akui juga. Iya. Kemudian Kalau di Iran itu nyaris kurang pejabat yang korup ya. ya begitulah, kalau enggak mereka sudah hancur kalau negara itu korup dari itu kan, nggak mungkin kan. Dan tidak ada gap antara elit penguasa dan rakyat ya. Semuanya Tetap, sama ya. Semua sama. Kalau di sini kan ada kelihatan gap. Kadang-kadang elitnya terlalu kaya Flexing. gitu ya. Flexing di mana? Nggak ada kehidupan di Iran tentang flexing, flexing nggak gitu ya. ada, nggak ada. Memamerkan kekayaan nggak ada gitu ya. Iya. Dan juga gini, kembali lagi ke hukum. Oke. Memang dahulu pada awal-awal revolusi itu kelihatannya pemerintah itu keras terhadap perempuan. Sehingga perempuan kan diwajibkan memakai jilbab kan. Awal-awal Awal. 79. Sekarang tidak lagi. Katanya lebih banyak lagi memakai hijab di Indonesia dibandingkan di Iran sekarang. Oke. Karena apa? Ternyata pemerintah di sana responsif. Ada protes dan selama itu masuk akal, mereka melakukan perubahan. Soal pergantian kepemimpinan, Oke. penting juga. Di sana stabil, Mas. Jadi pemerintahan presiden itu setiap pergantiannya 5 tahun kan, Oke. itu bergilir. Ada kadang-kadang yang progresif dipilih, kemudian lebih konservatif dipilih. Ahmadinejad, wakil dari konservatif, Ya. ya kan, terhadap perempuan. Tapi Pezeshkian, presiden yang sekarang, ahli jantung, Ya. itu dia membolehkan perempuan supaya lebih terbuka, jangan diganggu sama polisi moral gitu. Dia lebih moderat lah. Dia lebih moderat. Wakil presidennya juga kan juga yang lulusan Amerika juga begitu. Dalam kampanye-kampanyenya, Presiden Pezeshkian itu jelas sekali sangat progresif. Ya. Dan perjuangan perempuan di sana itu juga bisa dilihat dari bahwa ada 2 pemenang hadiah Nobel di Iran, cuman dua-duanya perempuan. Dan dua-duanya berdasarkan pada Nobel itu pada masalah hak asasi manusia. Yang pertama itu Shirin Ebadi, Oke. yang satu lagi Muhammadi. Berarti selama Mereka ini, sudah menang hadiah Nobel juga 2 kali. jadi berarti selama ini media Barat itu melakukan framing yang tidak adil ya, bahwa katanya ada diskriminasi terhadap kaum perempuan di Iran ya. Iya, Jadi itu framing ya. framing jauh lebih bagus. Lihat sekarang ini kan salah seorang sutradara pemenang hadiah di Hollywood gitu kan. Dia pulang ke Iran begitu perang. Dia mau masuk jadi serdadu, ikut itunya. Kenapa? Padahal dia sudah di Hollywood. iya, Sudah mapan. sudah mapan. Kemudian dia diancam hukuman karena dia dulu kritik terhadap pemerintah kan. Iya. Tapi begitu negaranya diserang, Dia mau balik. rame-rame pulang. Kemudian dia diampuni semua kesalahannya kan, karena negara juga merasa, wah ini udah beda nih Iya, kan. iya. Jadi artinya aku mau sampaikan tuh ada dialog Mas, antara pergantian pemerintahan gitu ya, satu persatu dimungkinkan perbedaan-perbedaan pendapat itu. Dan tidak ada goyang antara pergantian presiden satu dengan yang lainnya. Stabil aja. 4-7 tahun gitu. Oke. Dan kita teori ekonominya kan, kalau negara ingin maju ekonominya, politik itu harus stabil. Betul, saya bilang. Kalau politik itu terus digoyang, menggoyang, sendi-sendi segala macam, untuk kepentingan orang-orang, oknum-oknum berkuasa kayak gitu, yang bayar rakyat juga gitu. Jadi
Cobalah kita bayangkan sebuah Republik Indonesia yang baru gitu, yang ada ini dengan Undang-Undang 45 segala macam, tapi di mana proses-proses kepemimpinan itu smooth lah gitu. Kritik itu artinya ini dikendaki majelis atau DPR yang lebih bersuara juga. Pemerintah harus membolehkan DPR untuk lebih banyak berbicara. Oke. Dan rakyat, publik itu harus dibuka ruang yang sebesar-besarnya ya untuk melakukan koreksi. Ya, kalau kita ingin supaya koreksi itu dilakukan di dalam parlemen, maka perkeluarlah parlemen. Itu terjadi di Iran begitu Itu ya? terjadi, undang-undangnya dibuat di sana kan. Nggak perlu ada parlemen jalanan kan, kalau parlemen yang di sana jalan. Oke. Netizen, luar biasa apa yang disampaikan Pak Nasir Tamarani, mencerahkan kita, mengedukasi kita, dan sekaligus membuka mata kita lebar-lebar tentang fakta yang sebenarnya terjadi di Iran. Bahwa selama ini banyak pemberitaan yang di-framing oleh media-media barat yang seolah-olah Iran adalah diskriminatif. Tapi fakta yang terjadi di lapangan bahwa Iran adalah sebuah negara yang sangat demokratis, menghargai perbedaan-perbedaan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.